Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang sejarah uang, Bro. Kenapa gue ngebahas ini? Karena ternyata banyak orang-orang di sekitar gue ini banyak yang gak paham apa itu uang dan bagaimana sejarah uang. Karena setiap 10 tahun sekali, 10 tahun sampai 20 tahun sekali biasanya terjadi yang namanya krisis, Bro. Krisis ekonomi. Apabila memang terjadi krisis lagi, orang yang gak paham tentang uang itu akan digerus, Bro. So kita langsung aja ke One Road. Welcome back to my One Room Brand. Buat kalian yang belum kenal siapa gue ya, kenalin gue Setio. Gue seorang PMI ya, pegawai migran Indonesia yang bekerja di Korea, tapi di tengah kesibukan gue bekerja, gue menyempetin waktu buat membuat konten-konten seperti ini, Brand. Supaya sisa waktu gue di sini lebih produktif aja, Brand ya. Oke, di sini gue akan ngebahas tentang sejarah dari uang, Brand. Karena memang kalau misalkan kita ulas balik ke tahun 1998, di mana rupiah terhadap dolar yang tadinya dolar dihargai Rp3.000 tiba-tiba jatuh ke 15.000 sampai 16.000 lah ya. Artinya kalau misalkan pada saat itu kalian menyimpan hasil jerih payah kalian dalam bentuk rupiah, Bro. Artinya pada saat itu juga hasil kerja payah kalian itu tergerus habis, Bro ya. Walaupun setelah beberapa saat rupiah kembali menguat, tapi tidak sampai ke 3.000, Bro ya. Jadi hal semacam ini apakah bisa berulang lagi, Bran? Ini sangat bisa, Bran ya. Saat ini aja rupiah udah menyentuh dolar sudah menyentuh 16.000 rupiah per dolarnya, Bran. So kalian harus paham apa itu uang. Oke, gua mulai di sini. Kalau misalkan gua tanya ke kalian, kenapa kalian mau bekerja keras susah payah demi sebuah uang kertas, Bran? Yang kalau misalkan uang kertas itu disobek, ya udah nggak ada artinya lagi, Bran. Oke, gue ilustrasiin gini, Bran ya. Di sini ada uang 10.000 won, ya mau won ataupun rupiah sama aja, Bren, yang namanya uang kertas, ya hanya selembar kertas gitu. Apabila 10.000 ini saya sobek jadi dua, ini udah nggak bisa buat belanja, Bren. Artinya nggak ada harganya, Bren. Emang kalau misalnya kita bicara uang yang paling bener itu emang dari uang pada zaman Nabi ya, dimana pada waktu itu menggunakan dinar dan dirham, itu yang dari bahannya aja itu emang emas dan perak gitu, Bren. Jadi kalau misalkan uangnya dibelah jadi dua ya tetap berharga karena memang itu emas gitu. Tapi kalau misalkan uang zaman sekarang ini hanya selembar kertas yang didesain sedemikian rupa sehingga susah untuk diduplikasi, susah untuk ditiru. Dan kalau misalkan disobek udah gak ada harganya. Kenapa kita mau bekerja keras demi selembar kertas seperti ini, Bren? Jawabannya karena kita percaya kepada sistem yang ada. Kita percaya kepada pemerintahan kita. Jadi uang ini seolah dijaga oleh pemerintah kita, Bro. Tapi kalau misalkan pemerintah kita salah ngambil kebijakan, uang kita juga akhirnya tidak ada harganya, Bro. Seperti yang terjadi pada tahun 1998 karena krisis moneter ya, karena krisis keuangan dunia, uang tidak ada harganya pada saat itu, Bro. So saat ini buat kalian yang menyimpan seluruh hasil jerih payah kalian hanya dalam bentuk uang, kalian perlu berhati-hati, Bren, kalau memang terjadi krisis, Bren ya. Oke, sekarang kita mulai, Bren. Kenapa selembar kertas bisa menjadi berharga? Ini sebenarnya seperti sihir, Bren ya. Jadi pada awal peradaban dulu itu sebenarnya manusia tidak mengenal yang namanya uang, Bren. Semua melakukan transaksinya dengan barter atau tukar menukar barang, Bren. Jadi kalau misalkan saya seorang petani padi, petani beras, saya membutuhkan singkong, saya akan tukar beras saya dengan seseorang yang menanam singkong, Bro. Atau misalkan saya membutuhkan pakaian, saya akan tukar beras saya dengan para penenun, Bro. Cuman dalam sistem ini mengalami masalah yang sulit untuk dipecahkan, di mana dalam sistem barter itu kesusahan menentukan nilai, brandnya. Jadi ketika saya menggunakan beras, saya harus bayar berapa beras untuk mendapatkan satu baju. Nah itu di situ kesulitan untuk menentukan nilainya, brand ya. Jadi pada saat itu muncul komoditas, brand. Jadi orang menggunakan barang-barang berharga yang emang lebih mudah ditakar nilainya, seperti kerang atau rempah-rempah atau garam
atau logam, friend. Namun yang paling efisien pada saat itu yaitu logam seperti emas dan perak. Karena logam emas dan perak ini lebih mudah dibawa dan susah untuk diciptakan, friend ya. Karena harus menambang gitu. Dan juga tahan lama, friend. Dan sulit juga untuk dipalsukan gitu. Akhirnya pada saat itu logam seperti emas dan perak menjadi standar, friend ya, untuk melakukan penukaran, friend. Seiring berjalannya waktu, koin logam mulai digunakan secara luas terutama di peradaban besar seperti di Mesir, friend, Yunani dan Romawi, friend. Namun membawa logam mulia dalam jumlah besar juga memiliki resiko, friend. Kalau misalkan kalian bawa emas nih 1 kilo, itu kan resiko ya, bisa digarong di jalan gitu, bisa dirampok gitu. Disinilah muncul inovasi berikutnya yaitu uang kertas, friend. Pada abad ke-19 Tiongkok, bank mulai menawarkan layanan penyimpanan emas. Sebagai gantinya mereka memberikan kwitansi yang bisa ditukarkan dengan emas kapan aja, friend. Nah, ini sebenarnya uang, friend. Jadi uang itu sebenarnya adalah kwitansi penyimpanan emas kita di bank. Itu dasar dari uang itu sendiri, friend. Jadi uang itu bukti kepemilikan emas kita yang kita simpan di dalam bank gitu. Jadi kita nggak resiko, kita bawa kertas dan nggak berat gitu. Kalau misalkan saya bawa emas 1 kilo itu kan berat, tapi kalau misalkan saya bawa uang gitu, itu lebih ringan gitu dan lebih simpel. Jadi uang itu di backup oleh emas gitu, friend ya. Di era tersebut uang kertas hanya berfungsi sebagai pengganti emas, friend. Jangan kata lain ya, nilainya sepenuhnya bergantung pada cadangan emas yang dimiliki oleh bank atau pemerintah, friend. Jadi benar-benar uang itu pada saat itu ada nilainya gitu, friend ya. Nggak tergerus inflasi seperti saat ini. Nah, sistem ini dikenal sebagai sistem yang namanya gold standard. Di bawah standar ini setiap uang kertas yang beredar harus didukung oleh emas dalam jumlah tertentu, friend. Ini menciptakan stabilitas karena pemerintah tidak bisa mencetak uang secara sembarangan, friend, tanpa memiliki emas yang mendukungnya. Setelah Perang Dunia yang kedua yang dimenangkan oleh Sekutu, friend, akhirnya dolar Amerika Serikat dijadikan mata uang dunia atau dollar currency atau world currency ya, karena pada saat itu Amerika yang memiliki cadangan emas paling banyak, friend, di antara negara-negara yang lain, friend. Sehingga semua sepakat menggunakan dolar sebagai mata uang perdagangan dunia, friend. Namun pada tahun 1971 segalanya berubah, friend. Presiden Amerika Serikat yang pada waktu itu menjabat yaitu Richard Nixon secara sepihak menghentikan hubungan antara dolar Amerika Serikat dan emas, friend. Ini dikenal dengan Nixon Shock. Sejak saat itu dolar tidak lagi bisa ditukarkan dengan emas, friend. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu memiliki bank sentral sendiri, friend ya, yang biasa disebut the Fed ya, atau Federal Reserve. Di sanalah tempatnya dolar dicetak, friend. Setelah Nixon memutuskan bahwa dolar Amerika Serikat tidak di backup dengan emas, apa yang terjadi, friend? Semua negara itu seperti buah si malakama, friend ya. Jadi kalau misalkan mereka mau komplain terhadap Amerika dan menjatuhkan dolar atau tidak memakai dolar, mereka nggak bisa, friend. Kenapa? Karena sebagian besar devisa negara-negara di dunia itu sudah menggunakan dolar, friend. Jadi kalau misalkan mereka mau menghancurkan dolar, mereka sama aja bunuh diri menghancurkan negaranya, friend. Akhirnya mau nggak mau mereka harus menggunakan sistem dolar yang baru ini, friend, walau yang tidak di backup dengan emas, friend. Artinya, friend, setelah tahun 1971 tersebut, setelah kejadian Nixon Shock tersebut, the Fed bisa mencetak dolar kapanpun, friend. The Fed bisa mencetak dolar sesuai kemauan mereka, friend, tanpa harus mereka menyediakan emas sebagai backupnya gitu, friend. Sebelumnya kan kalau mereka mencetak dolar mereka harus ada backup emas. Tapi setelah 1971 setelah pengumuman dari Presiden Nixon, mereka bisa mencetak dolar sesuai kebutuhan mereka, friend. Seperti yang terjadi pada tahun 2020, di mana pada saat itu terjadi pandemi Covid dan terjadi deflasi ya, sehingga Amerika Serikat mencetak uang sebanyak-banyaknya supaya masyarakat Amerika ini, supaya ekonomi di Amerika ini tetap berputar, friend. Dan pada saat itu 1/4 dari dolar yang beredar dicetak pada tahun 2020, friend. Itu sebenarnya sejarah baru, friend ya. Nah, keputusan ini mengakhiri era gold standard dan memulai era fiat money, friend.
Fiat sendiri berasal dari bahasa Latin, friend, yang artinya biarlah terjadi, friend. Jadi seolah kayak The Fed ini kayak memaksa seluruh negara, ya udah biar aja gitu, biarlah yang terjadi udah terjadi gitu. Dengan sistem ini uang kita hanya bernilai karena kita percaya bahwa pemerintah akan menjaga stabilitasnya, friend. Ada beberapa ini ya, beberapa dari sudut pandang The Fed, friend. Di sini gua fair lah ya, gua ngelihat dari sudut pandang The Fed. Pada waktu itu The Fed beralasan bahwa pada saat sebelum 1971 dolar itu bisa ditukar dengan emas, friend. Jadi ada beberapa negara yang emang menukar dolar mereka dengan emas ke Amerika gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ini dibiarkan, kemungkinan The Fed ini khawatir suatu saat seluruh negara menukarkan dolar mereka dengan emas, friend. Nah, ini kan bahaya gitu bagi Amerika. Sehingga itu yang menjadi dasar dari The Fed untuk menghilangkan gold standar ini, friend. Tapi akhirnya keuangan dunia ini akhirnya dikontrol oleh mereka, friend ya. Jadi ada masalah besar, friend. Tanpa dukungan emas, pemerintah dan bank sentral memiliki kebebasan penuh untuk mencetak uang gitu. Dan setiap kali uang dicetak tanpa peningkatan barang dan jasa, nilainya ya turun. Itulah yang disebut inflasi, friend. Contoh ekstrimnya gini, Zimbabwe, di mana inflasi begitu parah sehingga orang membutuhkan tumpukan uang, membutuhkan uang banyak banget hanya untuk membeli sepotong roti, friend. Ini adalah risiko terbesar dari sistem fiat ini, friend. Jadi sebenarnya gini, friend. Kalau misalkan kita kerja setiap hari terus menyimpan simpanan hasil kerja keras kita hanya dalam bentuk uang, suatu saat terjadi crash, uang tidak lagi berharga, ya udah kalian jatuh miskin gitu. Jadi menyimpan uang ini sangat tidak direkomendasikan, friend. Lebih baik kalian menyimpan dalam bentuk emas atau properti, friend. Atau yang paling baru Bitcoin, tapi emang Bitcoin ini masih aset baru, friend ya. Jadi masih resikonya masih tinggi. The Federal Reserve atau The Fed adalah bank sentral Amerika Serikat yang memiliki kekuatan besar dalam mengatur ekonomi dunia, friend. Dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga, The Fed dapat mempengaruhi ekonomi global, friend, termasuk negara kita, friend. Bayangkan keputusan yang dibuat oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat, lembaganya independen, friend, yang dikelola oleh sekelompok orang aja yang disebut elit global, bisa menentukan seberapa mahal harga barang di Indonesia. Ini karena dolar Amerika Serikat adalah mata uang cadangan dunia, friend. Dan Bank Indonesia pun menggunakan dolar sebagai devisa mereka, friend ya. Ketika The Fed mencetak uang lebih banyak, efeknya terasa di seluruh dunia, friend. Ketika The Fed mencetak uang lebih banyak, akhirnya dolar nilainya menurun, friend. Karena dolar nilainya menurun, akhirnya bank-bank di negara di dunia ini yang menggunakan cadangan devisanya menggunakan dolar, ya akhirnya nilai mata uang mereka juga ikut turun, friend. Jadi Amerika yang mengambil kebijakan, yang merasakan dampaknya itu seluruh dunia, friend. Ini kelemahan daripada sistem fiat itu sendiri, friend. Jadi emang uang kertas itu ya backupnya kepercayaan kita terhadap pemerintah dan Amerika gitu. Jadi apa artinya semua ini bagi kita, friend? Pertama, uang yang kita pegang hari ini tidak memiliki nilai intrinsik, friend. Benar-benar kertas biasa gitu. Nilainya hanya didasarkan pada kepercayaan kita terhadap pemerintah, friend. Kedua, sistem ini sangat rentan terhadap kebijakan yang salah, seperti mencetak uang secara berlebihan, friend. Inilah sebabnya banyak orang mulai mencari alternatif untuk melindungi aset mereka atau kekayaan mereka atau jeripayah mereka gitu ya, seperti emas, perak, atau bahkan cryptocurrency seperti Bitcoin gitu, yang dianggap aset lindung nilai terhadap inflasi, friend. Namun solusi ini juga memiliki resiko, jadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana uang bekerja, friend, dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari krisis yang mungkin akan datang, friend, atau mungkin dalam waktu dekat akan datang gitu ya. Dan sebenarnya ini benar-benar buah si malakama juga untuk kita semua, friend ya. Kalau andainya uang kita masih di backup oleh emas, mungkin negara kita ya nggak miskin-miskin amat gitu ya. Karena nilai mata uangnya itu stabil, friend, tidak turun seperti sekarang, friend. Cuman di sisi lain juga kalau misalkan mata uang stabil, mata uang ini harganya stabil seperti harga emas,
Akhirnya orang-orang enggan untuk membelanjakan uang mereka, friend. Mereka lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di bawah kasur atau mungkin di bawah dalam lemari gitu ya. Karena uangnya stabil, jadi mereka nggak mau membelanjakan. Dan akibatnya apa jika uang tidak berputar, hanya disimpan di dalam lemari? Ya perekonomian tidak berputar, friend. Untuk mendapatkan uang semakin sulit dan ya nilai uang semakin stabil, friend. Semakin tinggi gitu. Karena sekarang menggunakan sistem fiat, uang semakin turun, akhirnya orang membelanjakan uang mereka dan perekonomian berputar gitu ya. Tapi resikonya ya nilai uang itu semakin turun, friend. Jadi kalau misalkan kalian bilang pegang uang aja yang gak resiko, sebenarnya uang itu ya resiko yang paling besar. Udah pasti nilainya turun gitu. Jadi friend, buat kalian yang masih menyimpan seluruh jerih payah kalian dalam bentuk uang, mulai saat ini setelah menonton video ini gue harap kalian bertaubat, friend. Karena kita nggak tahu kapan krisis akan datang, friend. Mudah-mudahan krisis tidak datang, tapi kayaknya krisis nggak datang itu suatu kemustahilan. Krisis itu suatu saat cepat atau lambat pasti akan datang karena rapuhnya nilai mata uang kita, friend. Oke friend, thank you yang udah nonton sampai selesai. Gua Setio, see you on the next video, friend.